Shalom, selamat malam saudara, Bapak Ibu. Renungan pada malam hari ini saya beri judul Tuhan tempat perlindungan aman. Di dalam Nahum pasal yang pertama ayat 7 sampai ke 8, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Ayat yang ke-7, Tuhan itu baik, Ia tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ayat yang ke-8, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Ayat ini ya, Nahum 1 ayat 7 sampai 8 ini adalah ayat emas. Ayat emas buat saya di tahun ini ya, di bulan Januari ini, awal tahun saya mendapatkan ayat ini. Dan kiranya ayat ini juga menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya fokus pada ayat yang ke-7. Dikatakan, Ia tempat pengungsian. Tempat pengungsian dalam bahasa aslinya yaitu Maos, yaitu tempat aman, perlindungan yang aman. Jadi Tuhan adalah tempat perlindungan yang aman. Ketika anak saya masih SD saat itu, anak saya yang cowok ini dia suka bersepeda. Suatu ketika ia mengayuh sepedanya, tiba-tiba hujan turun ya, hujan lebat itu turun. Langsung makbres gitu ya. Jarak ketika dia kehujanan sampai ke rumah itu lumayan. Jadi dia langsung spontan untuk berteduh di tempat yang paling terdekat, yaitu di bawah pohon. Menurut dia ya, menurut anak seusia dia, berteduh di bawah pohon itu merupakan tempat yang aman supaya tidak kehujanan. Tapi bagi kita, bagi orang dewasa, berteduh di bawah pohon merupakan tempat yang kurang aman, apalagi ketika ada petir. Nah, Tuhan itu bukan sekedar tempat untuk berteduh. Tuhan bukan sekedar tempat perlindungan yang biasa-biasa saja. Tetapi lebih dari itu, Tuhan adalah tempat perlindungan yang aman. Maos. Manusia tidak terlepas dari masalah. Terlebih saat ini ya Bapak Ibu, masa pandemi yang berlangsung, yang tanpa diketahui kapan berakhirnya, kapan ujungnya, dan dampak sudah semua bidang usaha terkena dampak. Bahkan dalam hidup ini sering manusia ini berharap kepada Tuhan untuk menyingkirkan masalah yang ada. Banyak orang Kristen, banyak orang yang berdoa, lalukan kami dari masalah ini Tuhan. Atau berdoa, singkirkan masalah ini Tuhan. Di dalam 2 Samuel 22. Coba kita boleh buka 2 Samuel 22.
Di situ judulnya yaitu Nyanyian Syukur Daud. Diketahui Daud ini adalah orang yang selalu berlindung kepada Tuhan. Tapi toh Tuhan izinkan Daud melalui berbagai masalah, berbagai ancaman dari semua musuhnya. Bahkan harus melarikan diri dari Saul karena nyawanya terancam. Bahkan dia juga melarikan diri dari anaknya Absalom. Betapa tidak enak apa yang dialami oleh Raja Daud. Betapa tidak enak ketika kehilangan rasa aman. Saya teringat saya pernah mengalami keadaan yang saya merasakan keadaan yang paling tidak aman. Yaitu ketika saya berumur 9 tahun. Di mana dalam pikiran saya dipenuhi rasa takut apabila saya ingat tentang yang namanya kematian. Ya, takut mati. Saya tidak dapat bersembunyi dari rasa takut itu. Dan rasa takut itu muncul secara tiba-tiba dan tidak mengenal tempat. Saat saya sedang belajar di sekolah, rasa takut itu muncul. Saya mengalami ketakutan. Saya mulai menangis. Dan ketika saya sedang berpergian sama orang tua rasa takut itu bisa muncul. Dan saya menangis. Jadi kapan dan dimanapun itu akan berulang-ulang, itu akan muncul rasa takut. Menangis. Rasa takut saat itu bisa hilang sementara ketika saya didoakan. Tapi perasaan itu dapat muncul lagi dan hampir saya lalui selama 1 tahun, Bapak Ibu Saudara. Dalam umur yang masih kecil 9 tahun, saya mengalami 1 tahun ketakutan. Tapi ketika saya mulai rajin sekolah minggu, saya mulai lebih mengenal Tuhan Yesus. Hal itu membangkitkan iman percaya saya kepada Tuhan Yesus. Disitulah saya boleh merasakan pemulihan secara pribadi dan mulai merasakan kembali apa itu rasa aman. Kita kembali kepada Raja Daud Bapak Ibu. Apa yang dialami oleh Raja Daud. Justru dalam masalah, dalam kesesakan, dalam pelariannya, Raja Daud ini boleh dilatih Tuhan menjadi orang yang cakap dan diberi kekuatan untuk mampu, untuk berani berjuang menghadapi musuh-musuhnya. Kemampuan Daud ini semakin meningkat. Karena apa? Karena didikan Tuhan melalui pengalaman menghadapi berbagai masalah yang ada. Pengalaman bersama Tuhan ini membuat Daud semakin tangguh dan memiliki ketergantungan dengan Tuhan. Tuhan ada tempat perlindungan, tempat berlindung bagi Daud. Tuhan adalah tempat berlindung bagi kita. Apa yang dilakukan Daud? Ketika dia berlindung pada Tuhan. Berlindung di sini bukan berarti pasif atau tanpa usaha.
tanpa perjuangan. Berlindung di sini bukan diam saja, Bapak Ibu Saudara. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan ketika kita berlindung kepada Tuhan. Yaitu di dalam 2 Samuel. Ya, yang pertama, apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah pengakuan akan kuasa Tuhan. Di dalam pasal 22 ayat yang kedua, saya boleh membacakan untuk Bapak Ibu, Saudara semuanya, ayat yang ke-22. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku." Ayat yang ketiga, "Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Pengakuan kepada Allah tidak akan terjadi kalau tidak ada percaya. Dan percaya tidak dapat muncul apabila tidak mengenal atau tidak dekat. Kedekatan tidak akan terjadi apabila tidak pernah berjumpa. Daud adalah orang yang sangat percaya akan kuasa Tuhan. Percayanya bukan percaya hanya di dalam hati, bukan hanya di batin, tetapi diperkatakan. Ada pengakuan yang keluar dari mulut, yang ditujukan kepada Tuhan. Mungkin ketika Tuhan izinkan ya, kita boleh melewati kerikil-kerikil yang tajam di perjalanan hidup kita. Bahkan mungkin melewati badai di perjalanan hidup kita. Pahit terasa hidup ini ya, getir. Tapi kita boleh percaya bahwa Tuhan itu lebih berkuasa dari semuanya. Amin. Pengakuan bukan hanya dalam hati, ya, bukan hanya dalam batin, tetapi lewat perkataan yang ditujukan kepada Tuhan. Nah, saya ada teman ya. Saya punya teman, Bapak Ibu. Teman saya ini berkata, ya, teman saya ini pindah keyakinan karena harus mengikuti, bukan harus, tapi dia mengikuti keyakinan istri. Dan dia katakan bahwa dia masih percaya kepada Yesus meskipun dalam hati. Tidak berani untuk mengakui di depan umum, dan secara fisik juga dia sudah beribadah dengan cara yang lain. Nah, apakah percaya yang diucapkan ini adalah benar-benar percaya? Gitu. Di dalam Matius 10:32 dikatakan, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga." Bagaimana jika kita tidak mengakuinya? Di dalam Lukas 12 ayat ke-8 juga dikatakan, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah." Bagaimana jika tidak mengakui? Yang kedua, Bapak Ibu, tadi yang pertama pengakuan akan kuasa Tuhan. Yang kedua, ketika kita berlindung kepada Tuhan, apa yang kita lakukan? Yang kedua, pujian kepada Tuhan.
dalam ayat yang keempat. Dikatakan, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dan saudara semuanya. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat dari musuhku. Dalam berlindung, kita memberikan pujian kepadanya, kepada Tuhan kita, kepada Tuhan yang berkuasa. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Dan dalam pujian ada mujizat. Kita ingat kisah tembok Yeriko. Tembok Yeriko yang kuat, yang megah, itu bisa runtuh lewat cara yang ajaib. Bukan menggunakan penghancur batu ya, alat, bukan menggunakan bulldozer, bukan menggunakan bahan peledak. Tapi tembok Yeriko yang kuat itu boleh runtuh lewat sorak-sorai umat Tuhan memuji Tuhan. Sungguh luar biasa. Lalu kalau kita baca di Yosua 6, bukankah itu suatu hal yang luar biasa? Mujizat. Yang ketiga, Bapak Ibu, kalau yang pertama tadi apa yang kita lakukan ketika kita berlindung pada Tuhan? Yang pertama adalah pengakuan akan kuasa Tuhan. Yang kedua, pujian kepada Tuhan. Yang ketiga, apa yang kita bisa lakukan? Doa. Di dalam pasal yang ke-7, ya, saya boleh bacakan kembali untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru. Berseru yaitu dalam doa. Dulu Bu Giono pernah bilang ya, doa itu apa? Datang omong Allah. Ya. Kita ngomong sama Tuhan, sama Allah kita. Kita berseru kepada Tuhan, kepada Allah kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu, Saudara, kita coba ya mengingat-ingat. Ketika kita memiliki masalah, ketika masalah itu datang, ketika kita dalam kepenatan, kepada siapa kita pertama kali datang? Pada siapa kita pertama kali berseru? Apakah kita datang kepada orang tua kita? Apa kita pertama yang kita datangi adalah anak kita? Apakah yang kita datangi pertama kali ketika kita dalam kesusahan adalah famili kita? Atau kita datang kepada teman kita, kepada sahabat kita? Atau mungkin kita langsung datang kepada hamba Tuhan ketika kita mengalami kesusahan? Atau kita datang kepada orang pintar? Bahasa kerennya itu sekarang konsultasi spiritual. Siapa yang pertama kali kita datangi? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita ya, untuk selalu berseru hanya pada Tuhan. Seperti yang dikatakan Daud, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Nah, saya ini termasuk orang yang sulit ya, yang sulit untuk mencurahkan masalah kepada orang lain. Saya memiliki ketidaknyamanan ya, kurang nyaman untuk bisa mengungkapkan kepada orang lain.
Tapi saya bersyukur saya memiliki Tuhan yang saya bisa merasakan nyaman itu untuk menyampaikan. Nah, apakah salah kita menyampaikan kepada orang lain? Tidak. Bahkan di dalam Galatia yang ke-6 ayat yang kedua itu dikatakan, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tidak salah. Saling membantu beban. Tapi yang Tuhan mau ajarkan, firman Tuhan, yaitu pertama kali kita datangnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Mempercayakan hidup lengkap dengan permasalahannya pada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan Yesus. Mempercayakan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan ini adalah suatu dimensi iman. Pernyataan ini mungkin sering kita dengar ya, namun tidak mudah. Kita sering terlalu yakin bahwa Tuhan itu mampu. Tuhan itu mampu melindungi kita. Tuhan itu mampu memberikan kita damai sejahtera. Tuhan itu mampu menjadi penopang kita. Tapi apa yang kita lakukan? Kita mencari jalan keluar dengan cara kita. Dengan cara kita sendiri, tidak sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Jadi malam hari ini kita boleh belajar, firman Tuhan boleh mengajarkan di mana kita harus berlindung kepada Tuhan. Dalam perlindungan itu, kita boleh memberikan pengakuan akan kuasa Tuhan. Kita boleh memberikan pujian kepada Tuhan. Dan kita boleh berseru, berdoa kepada Tuhan. Dalam ayat yang seterusnya ya, dikatakan apa yang kita bisa lihat. Tuhan akan turun tangan. Tuhan mengguntur dari langit yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panah sehingga diserakkannya mereka. Yakni kilat-kilat sehingga dikacaukannya mereka. Tuhan turun tangan. Apa yang terjadi ketika Tuhan turun tangan? Tuhan memberikan kemenangan di dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Jadi hidup orang percaya memang tidak selalu mulus. Banyak sekali masalah yang ada, yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Bukan karena Tuhan tidak sayang sama kita, bukan karena Tuhan tidak sayang Bapak, Ibu, Saudara. Dalam berbagai masalah yang ada, boleh kita berkata kepada Tuhan seperti yang Raja Daud katakan. Ayat yang ke-33, Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku, yang kuat dan membuat jalanku rata. Dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. Amin, Bapak Ibu ya. Tetap semangat. Mari kita percaya sepenuhnya pada Tuhan dan mempercayakan hidup kita padanya. Meskipun yang kita lihat kondisi sekarang ini, situasi yang sekarang ini tidak seperti yang kita harapkan, tidak sesuai dengan keinginan kita. Hari ini adalah hari yang keempat masa PSBB, ya. Banyak hal yang bisa membuat orang-orang khawatir. Banyak hal yang membuat yang bisa membuat orang takut. Banyak usaha yang hopeless, ya, yang putus asa. Kondisi tidak dapat diprediksi secara baik. Tapi satu hal yang pasti yang Tuhan, yaitu Tuhan adalah tempat pengungsian pada saat tidak ada harapan.
Jadi ada satu hal yang pasti, Bapak Ibu. Tuhan adalah tempat pengungsian pada waktu tidak ada harapan. Tuhan adalah tempat perlindungan yang paling aman. Jadi kita boleh yakin bahwa kita berada pada tangan yang benar. Tangan Tuhan sendiri, tangan yang berkuasa. Akui kuasa Tuhan, pujilah Tuhan, dan berdoalah hanya pada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. God bless you.